Komputermu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nggak usah basa-basi. Kita mau mulai aja biar tidak kelamaan, nggak ngantuk juga. Saya kenalin pembicaranya dulu ya. Jadi ini anak muda, belum nikah, umurnya 24, setahu saya 24, kalau belum nambah ya. Terus dia tinggal di daerah Lombok Barat, di Gegutu. Saya kenal udah hampir tahunan lebih kayaknya. Dia nggak kuliah, lebih memilih untuk berbisnis. Dia bisnis sudah dari lama gitu. Nah, hari ini kita mau dengerin dia sharing tentang jualannya dia. Salah satu jualannya itu dia jualan madu. Saya nggak sudah sebutin omsetnya, tapi kalau dihitung-hitung per botol itu bisa ribuan kalau sebulan. Namanya Asror, Muhammad Asrorudin ya, kalau nggak salah. Saya biasa panggil Asror. Saya bisa ketemu setiap minggu sama dia, sama teman-teman yang lain, diskusi bareng gitu. Perkembangan bisnis seperti apa gitu. Karena kalau bisnis tuh kalau nggak ada temen tuh pasti ada yang miss gitu. Nggak bisa berkembang kita kalau sendiri. Oke, langsung aja kalau gitu tanpa berbasa-basi saya serahin forumnya ke Asror. Silahkan berbagi gimana penerapan 7 formula buka langsung laris dalam bisnis madu. Setelah saya kasih waktu sekitar ini udah jam 18, maksimal sampai jam 9 ya nyampein materi. Setelah itu kita diskusi tanya jawab. Setelah materi ini kita kasih, nanti di grup itu kan udah saya bagi-bagi tuh apa namanya klasifikasi bisnisnya. Nanti kita akan coba bedah bisnisnya masing-masing ya di grup itu, pengembangannya bagusnya seperti apa, kurangnya apa dan segala macam. Nanti kita bikin kelas khususnya gitu. Bisa jadi webinar seperti ini atau ketemu langsung dengan kelas-kelasnya, nanti kita bicarain di belakang. Oke, materi saya serahin ke Asror. Sampai jam 9, monggo dimulai. Yang lain di mute ya ininya. Screen-nya udah muncul. Ya, screen-nya udah muncul ya. Udah muncul. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk sharing oleh Pak Sabli tentang formula bisnis buka langsung laris. Ya, sebelumnya tadi udah diperkenalkan singkat sama Pak Sabli. Saya perkenalkan diri lagi, ya, nama saya Muhammad Asrorudin. Ini nama Facebook Muhammad Asror. Ya, menjadi sekarang berprofesi sebagai digital marketer dari 2015 sampai sekarang, berarti sudah 6 tahun. Dan owner dari Indonesia yang baru berjalan sekitar 1 tahunan, dan Belila Beauty. Ini produk skincare yang baru mulai dirintis dan mulai dikembangkan. Dikit perjalanan bisnis. Mengenal bisnis ya di tahun 2011. Saat itu masih kelas 2 MTS. Waktu itu mengenal bisnis dari bisnis MLM dan berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan setelah lulus, saya berhenti berbisnis MLM dan mulai mengenal bisnis online.
di kelas 1 SMA dan mulai menjual produk-produk jadi reseller software gitu dan money game. Setelah 2015 mulai menekuni Facebook marketing dari yang gratis sampai yang berbayar. Dan waktu itu belum ada bimbingan, belum ada guru di Lombok. Jadi saya belajar ke Malang 2016, sekitar 3 bulanan, fokus menekuni digital marketing. Ya, mungkin itu aja perkenalan singkat ya. Kita mulai materi 7 formula bisnis buka langsung laris. Ya, jadi formula ini framework bisnis pemula ya. Jadi dibahas cara ngebuka bisnis dari mulai mencari pasar. Ya. Jadi ada 7 formula bisnis buka langsung laris. Pertama, bidik pasar potensial, produk ngangenin. Yang ketiga, kemasan menarik. Yang keempat, merek yang ngetop. 5, saluran distribusi dan promosi. Keenam, penyebaran virus. Dan ketujuh, lompatan konversi. Baik, kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama, ini bidik pasar potensial. Nah, jadi yang utama itu kita membidik pasar atau target market kita gitu. Kita nyari who-nya dulu, baru what-nya. Jadi sebagian besar bisnis pemula gitu atau yang baru mulai bisnis itu what dulu dimulai. Misal dia nyari produknya dulu gitu tanpa tahu kemana dia mau jualan gitu. Yang seharusnya kita lakuin, kita nyari orang yang butuh produk jualan kita, baru kita orang yang punya masalah, baru kita ngasih solusi terhadap masalahnya gitu. Jadi kita cari dulu siapa yang mau beli jualan kita, baru kita tentuin produknya gitu. Nah, contohnya kayak Abdurrahman bin Auf saat hijrah ke Madinah, waktu itu kan banyak investor yang mau investasi dia gitu, tapi dia menolak. Dia lebih memilih untuk ditunjukkan di mana pasar gitu. Ya, berarti di mana pasar untuk melihat masalah-masalah yang ada di penduduk sana gitu. Jadi pasar, setelah dia melihat pasar, baru dia menyediakan kebutuhan pasar itu gitu. Nah, jadi di yang pertama ini ada 3 jenis pasar. Yang pertama ada bleeding market. Ya, bleeding market itu market yang berdarah-darah gitu, yang banting-bantingan harga. Misal contohnya sekarang bisnis laundry. Ada 3 bisnis laundry berjejer. Yang awalnya kita ngejual, kita menerima jasa itu 10.000 per kilo. Ada yang buka di sebelah kita, dia buka harga 8.000, dan di sebelah kita ada yang buka 7.000 gitu. Jadi itu perang harga. Nah, itu termasuk persaingan yang kurang sehat loh gitu. Nah, ini kita sangat menghindari bleeding market. Yang kedua ada potensial market. Nah, potensial market ini market yang sudah terbentuk, gitu. Yang sudah ada, misal contohnya itu gorengan. Contohnya itu gorengan. Itu marketnya udah ada, gitu. Udah banyak gitu, udah jelas yang beli gitu. Atau es buah gitu. Marketnya udah ada, cuma yang nggak ada itu merek yang terkenal gitu. Jadi kalaupun ada merek yang terkenal gitu, jadi kita bisa ngikutin merek yang terkenal itu. Nah, yang ketiga ada sleeping market. Nah, ini market yang butuh edukasi, yang masih tertidur gitu.
Nah, jadi di 7 formula bisnis buka langsung laris ini kita pakai bisnis market potensial market, semi potensial gitu. Semi di tengah-tengahnya sleeping dan potensial market gitu. Jadi sleeping market itu market yang tertidur. Jadi kita butuh dana untuk mengedukasi market itu agar paham, gitu, agar menjadi potensial market. Nah, kalau di 7 Asraf, unmute dulu itu anunya. udah. Udah. Lanjut. Nah, di 7 formula bisnis bukan langsung laris ini kita pakai semi, sleeping, dan potensial di tengah-tengahnya gitu. Jadi kita edukasi sedikit gitu untuk memperkenal untuk mengetahui market-market yang potensial dan yang belum teredukasi gitu. Nah, itu nggak bisa di next. Oh, ya. Nah, yang kedua produk nanganin. Gitu. Ya. Jadi kenapa sih harus nanganin? Bisa jadi suatu merek yang booming, tapi jika produknya nggak nanganin, maka efeknya nggak akan terjadi repeat order gitu, dan nggak viral. Gitu. Jadi cuma sekali beli aja gitu. Kalau produknya nggak enak gitu kan. Nah ini kita harus testing produknya harus ngangenin. Kita cara ngetes produk ngangenin itu dengan cara memberi tester ke target market yang kita sudah tentukan, misal ke komunitas-komunitas gitu. Dan itu jangan dimintain testimoni gitu, tapi kita amati, misal kita jualan, contohnya kita jualan ayam taliwang, atau kita jualan ayam taliwang. Nah, itu kita ngumpulin 10 orang. Kita kasih coba produk kita sedikit-sedikit aja gitu. Sedikit-sedikit aja. Kalau dia terus-terusan nambah, bisa jadi mereka lapar. Nah, kalau cuma satu orang yang nambah terus-terusan, ya kemungkinan dia lapar gitu kan. Tapi kalau ada di atas 50% yang terus-terusan nyicip ayam taliwangnya, kemungkinan besar produknya berhasil ngangenin. Dan yang nggak senang sama produk kita, yang nggak nambah, kita mintain feedback. Kita mintain kritik dan saran gimana masukannya kita tampung dan kita perbaiki ulang, lalu kita kasih coba lagi gitu. Nah, yang ketiga, kemasan pertama diambil. Nah, ini maksudnya kemasan pertama diambil saat kita taruh di rak display atau kita jual di sosial media. Di sosial media fotonya harus menarik gitu, agar orang yang melihat produk kita itu stop scroll dan penasaran dengan produk kita gitu. Misal kalau di offline kita masuk di supermarket besar, nanti ada produk-produk yang bikin penasaran. Nah, kalau kita kemasan kita kurang menarik, itu kemungkinan besar tidak mendatangkan pembeli gitu. Orang nggak ngelirik gitu. Jadi kan orang mau beli itu
saat melihat produknya dulu, saat melihat kemasannya dulu gitu. Baru nyoba produknya. Kalau dia ngangenin berarti berhasil dia repeat order. Nah, yang keempat, merek yang ngetop. Nah, ini ada beberapa poin-poin pemilihan merek yang ngetop. Merek yang ngetop ini maksudnya merek yang mudah diingat. Nah, yang pertama sesuai dengan target market kita. Yang kedua yang unik, yang mudah diingat. Yang ketiga yang mudah diucapkan dan mudah diingat. Yang keempat, hindari singkatan. Jadi jangan kita menggunakan brand yang baru tapi menggunakan singkatan. Dan kemungkinan pelanggan baru kita itu sangat agak susah mengingat brand kita. Nanti dia berpindah ke kompetitor lain. Yang kelima, hindari angka. Nah, kalau bisa brandnya jangan menggunakan angka. Gitu. Yang keenam, terasosiasi dengan diferensiasi. Nah, ini contohnya terasosiasi dengan diferensiasi ini ada di produk saya, misalnya madu herbal. Nah, saya cantumin madu insomnia, madu sapronin insomnia. Nah, itu diferensiasinya, pembedanya insomnia itu. Jadi dia beda dari semua madu saffron atau madu herbal. Itu pembedanya insomnia. Nah, nomor 7 kata kunci gitu. Nah, yang kelima saluran distribusi sama dengan promosi. Saluran distribusi adalah perusahaan atau individu yang berfungsi untuk menyalurkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Ya, jadi saluran distribusi ini bisa kita gunakan salah satunya contohnya ada MLM. MLM itu salah satu saluran distribusinya gitu. Dan yang promosi member-membernya gitu. Dan bisa kita menggunakan sistem distributor, sistem reseller atau keagenan gitu. Jadi saluran distribusinya adalah distributor, agen, reseller dan sebagainya. Dan yang promosi itu ke end user itu adalah distributor, agen dan konsumen tersebut. Nah, ini bisa kita pilih salah satu saluran distribusi. Nah, kalau snack biasanya pakai sistem reseller atau keagenan dengan minimal pembelian. Nah, baru lanjut ke penyebar virus. Promosinya ada 3 penyebar virus. Ya. Yang pertama artis atau influencer, yang kedua komunitas, dan yang ketiga media sosial. Nah, kalau kita memanfaatkan tiga-tiganya ini, misal kita endorse ke influencer gitu ya, atau ngajak kerjasama influencer, dan kita memasarkan ke komunitas-komunitas tertentu yang sesuai dengan target market kita gitu. Dan yang ketiga media sosial, itu pemasarannya akan lebih cepat, produk kita akan lebih cepat dikenal. Dan yang ketujuh, lompatan konversi. Nah, produk yang ngenin, sudah kemasan yang menjual, sudah merek yang ngetop, sudah distribusi yang merata, virus yang menyebar. Tapi tanpa konversi nggak ada closing ya, ujungnya sia-sia semuanya. Jadi kan tujuan goals kita jualan itu ya closing gitu. Jadi ada beberapa 3 faktor lompatan konversi. Yang pertama strategi harga, misal ngadain diskon atau promo gitu. Nah, yang kedua ikatan distributor. Nah, ikatan distributor ini maksudnya ikatan kita dengan agen reseller atau distributor tersebut. Nah, kita sebagai pemilik brand, kita harus membimbing mereka gitu. Jangan cuma dijadikan cuma
ngincar uangnya pesanan mereka aja gitu. Tapi kita kasih kita kasih metode-metode rahasia marketingnya gitu, gimana cara biar larisnya gitu, biar distributor, reseller atau agennya loyal dengan kita dan tetap mau jualan brand produk merek kita gitu. Dan yang ketiga momentum gitu. Nah, ini juga yang saya manfaatkan saat jualan madu saffronin ini, momentum. Momentum waktu itu lagi PSBB, jadi kami buat produk madu saffronin ini untuk insomnia. Karena waktu itu orang lagi work from home gitu. Dan cara kerja dan cara hidupnya udah nggak teratur. Dan jam tidurnya nggak teratur gitu. Ujung-ujungnya ya jadi susah tidur pas malam. Ya, jadi kita munculin produk insomnia ini gitu. Jadi kita ngejual madu insomnia ini sesuai dengan momentum. Ya, mungkin itu aja sih 7 formula bisnis buka langsung laris. Mungkin lebih banyaknya kita tanya jawab. Oke, kayak gini. Sebelum kita tanya jawab ya. Nanti bisa ngasih lihat produknya nggak? Oh iya, bentar. Kita mau bahas studi kasusnya nih. Baru kita terjemahin ke tujuh rumus tadi itu. Jadi si produk ini pakai rumus ini maksudnya seperti apa prakteknya? Boleh. Saya share screen aja. Tapi nanti saya izin dulu proses. Bentar dulu. Biar enggak pada penasaran jualan apa sih gitu, madunya kayak gimana sih. Baru kita bisa diskusi nih. Nah, itu udah ditarik deh. Oke, teman-teman. Nah, ini madunya. Ini studi kasusnya ya. Kita coba bedah dari satu-satu nih. Dari satu-satu langsung kita tanya sama orangnya. Prakteknya seperti apa. Kan rumus pertamanya itu adalah membidik pasar potensial. Nah, pasar potensial. Jadi itu kata kuncinya pasar potensial. Berarti dia tidak menjual ke semua orang. Nah, jadi ini pasar yang kamu bidik siapa nih, Asror? Jadi saya fokus ke edukasi dulu kan. Itu kan pasar potensial dan sleeping market gitu kan. Dan nah, terus saya fokus di orang yang berumur 30 sampai 70. Tapi ini ya pilihannya ini ya di tulisan ini ya. Oke, tapi potensial maksudnya di ini dia pokoknya orang yang insomnia kan? Iya, orang yang insomnia. Ya kan? Iya. Oke, itu dulu kita dah biar teman-teman ini bisa langsung paham lah. Jadi pasar yang dibidik sama madu ini nggak semua orang. Dia hanya membidik orang-orang yang punya penyakit insomnia. Itu catatannya. Jadi pasar potensial menurut Asror di produk madu ini adalah dia hanya membidik satu masalah orang aja. Dia nyari orang yang punya masalah susah tidur. Udah itu tok gitu. Dia enggak jualan ke orang yang tidur terus gitu, enggak. Dia hanya jualan ke orang yang susah tidur. Itu kita ngambil dari rumus pertama. Nah, kalau rumus keduanya itu adalah produknya harus ngangenin. Ngelihat ngangenin apa enggaknya itu biasanya kalau kita ini yang udah sering tuh ngelihat repeat ordernya gitu. Nah, misalkan kalau kita tanya Asro nih, ini si produk madu ini repeat ordernya berapa persen? Misalkan kalau dari 10 orang yang beli lagi berapa? Kalau ini sih 30%. Halo? Oh? 30 sampai 40%-an gitu. Berapa persen? 30 sampai 40%. Ya, berarti itu yang repeat order kan? Iya. Nah, berarti gini, kita bisa mengatakan ini ngangenin atau enggak itu kalau ada yang beli lagi. Nah, dari kasusnya madu ini, dari 10 orang yang beli, sekitar 3 sampai 4 orang itu beli lagi gitu.
Berarti kita bisa bilang lah ini ngangenin lah. Bahkan juga dia berkali-kali kan 30% nggak cuma sekali Iya, kan beli. itu bahkan bisa bulanan gitu. Jadi langganan. Nah, jadi berarti setiap bulan dia beli kan. Hmm. Oke, itu rumus nomor 2. Nomor 2 itu harus ngangenin gitu. Produk-produknya itu dibeli lagi. Setelah orang beli pertama kali dia beli lagi. Nah, bisa dilihat dari angka orang yang beli lagi kalau mau nomor 2-nya yang produk ngangeninnya. Yang nomor 3, kemasan yang pertama diambil. Kemasan yang pertama diambil itu berarti ininya nih, tampilan Iya, produknya, ya dari bungkusnya, ya karena dari namanya. karena saya lewat sosial media, jadi sebisa mungkin eh, alat promo marketing kitnya itu saya buat semenarik mungkin gitu agar calon konsumen saya bisa berhenti gitu, stop scroll gitu, seperti yang tadi gitu. Berhenti sosmed. Ya, Oke, berhenti scroll dan baca. itu kita pahami sebagai yang nomor 3 nih. Kemasannya menarik lah, itu intinya. Terus nomor 4 nih, mereknya ngetop. Maksudnya mereknya ngetop itu dia cepat diingat gitu mereknya itu. Nggak pakai singkatan tadi, nggak pakai angka di situ, nggak mereknya, Dan nggak ada mereknya Madu 36, itu salah. ya kan, Madu MTS itu salah. ada ini madu sapronin insomnia gitu. Jadi terasosiasi dengan diferensiasi gitu. Jadi insomnia gitu, kita fokuskan ke Nah, jadi insomnia aja. yang yang penting intinya itu orang cepat ingat. Nah, sapronin madu insomnia. Jadi orang nginget dan ketanam di kepalanya itu, oh ini madu untuk orang insomnia gitu. Kira-kira seperti itulah penerapan yang nomor 4. Nah, rumus nomor 5, saluran distribusinya sama dengan saluran promosi. Jadi orang yang kita titipin barangnya itu ikut mempromosiin, kira-kira gitu maksudnya. Kalau ini kamu pakai apa? Distributor ya? Kalau saya distributor gitu. Jadi distributornya itu kita minimal 1000 botol gitu. Tapi kita ngajarin iklan Facebook Ads gitu, iklan dari Google segala macamnya lah. Biar mereka tetap order gitu. Jadi ini kan masuk ke lompatan konversinya gitu. Ikatan dengan distributor. Kita ini dulu satu dulu. Ini dia pakai saluran distribusinya sama dengan saluran promosinya. Kalau yang di kasus madu ini, dia buka lowongan lah kepada siapa nih yang mau jadi distributor. Keuntungannya jadi distributor adalah kita ajarin cara jualannya, kita kasih gambar-gambar yang bagus, kita kasih cara-cara promosinya, kita kasih kata-kata untuk iklannya, bahkan cara ngiklannya kita ajarin. Nah, itu yang dipakai sama asuransi. Sehingga ada nih orang-orang yang daftar jadi distributor. Distributor ini harus minimal beli 1000. Nah, ketika dia udah beli 1000, dia akan dapat madunya, terus dia akan jualan, akan ikut promosi. Jadi nggak cuma kita sendiri yang promosi, tapi mereka ikut promosi. Itu kira-kira makna dari yang formula yang nomor 5, orang yang kita titip. Maka masalahnya kalau kita sekarang titip misalkan kita punya barang, terus kita titip di toko, itu saluran distribusi namanya. Tapi toko itu nggak ikut mempromosikan, berarti dia bukan saluran promosi. Yang kita bikin di formula ini atau yang di rumus ini adalah orang yang kita titipin ikut mempromosiin. Itu yang nomor 5. Nomor 6, penyebar virus. Kamu pakai apa nih untuk penyebar virusnya? Ya, penyebar virusnya saya pakai yang influencer gitu. Yang influencer, jadi saya endorse gitu kan. Saya endorse. Oke, berarti endorse. Ya, Endorse itu bayangan teman-teman ini kan kadang berjuta-juta nih. Kalau kamu sekali endorse biasanya berapa? karena Satu Insta. saya biasanya 100 sampai 200 ribu sih. Yang penting saya dapat 100 videonya aja. 100 ribu sampai, karena endorse itu sebenarnya nggak mahal. Yang penting kita bisa nyari gitu orang-orang yang punya potensi yang dekat sama followersnya gitu. Jadi jangan lihat Oke, followersnya. Gitu. jadi intinya nih penyebar virus ini intinya kita mau
ini barang kita ini jadiin virusnya. Jadi ada orang-orang yang bisa kita jadiin penyebar virus. Nah, dalam kasusnya madu ini, dia nyari influencer. Influencer tuh kayak orang-orang yang follower Instagram lumayan banyak. Nah, itu bisa kita kasih 100.000. Nah, dia udah mulai promosi itu di akun-akunnya, gitu kan. Dia punya follower banyak. Bahkan followernya bisa beli ke kita, atau kita cuma dapetin mukanya ketika dia promosi. Nah, ketika dia promosiin produk kita itu kita bisa iklanin videonya, kita bisa sebarin videonya, kita download, kita sebarin di mana-mana, jadilah dia penyebar virus, kira-kira gitu. Nah, yang ketujuh, rumus yang ketujuh itu lompatan konversi. Lompatan konversi ini, kalau contohnya Asoro tadi, ya bisa dengan distributor tadi. Dia kalau mau jadi distributor minimal beri 1.000, atau kalau enggak nanti boleh kasih diskon, beli 2 gratis 1 misalkan. Nah, itu dipakai untuk ningkatin omset. Ya, itu yang saya pakai promo dari awal sampai sekarang, ya, beli 2 gratis 1. Oke. Jadi beli 2 botol, nanti gratis 1 botol. Oke, teman-teman, clear ya? Contohnya ini kasusnya, terus contoh penerapan 7 formulanya itu udah kita jabarin nih. Nah, sekarang teman-teman bolehlah nanya. Nanti di raise hand-nya ya, kalau di ini. Ayo, siapa mau nanya dulu nih? Ini nggak ada yang mau nanya ini? Bebas sudah ini. Pas udah selesai, nanti anaknya kita ya. Ini Pak dengerin kita nggak sih? Jangan-jangan kita berdua aja yang ngomong. Halo? Siapa ini? Halo. Ya, siapa? Ramdan ini. Oh, Ustaz Ramdan, gimana? Nanti mau nanya apa? Silakan. Saya pengen diajarin pemasarannya aja. Pertanyaan. Hanya sering diajarin. Iya, nantilah itu di kelas berikutnya. Kalau sekarang enggak. Belum sampai ya? Belum. Contoh misalkan Ustaz Ramdan ini dia punya warung di tepi pantai kan. Ya. Kalau kita merujuk ke rumus nomor 4, itu kan merek yang ngetop itu salah satu, slide-nya itu kan nama merek itu enggak boleh singkatan. Nah, warung Atum itu PKN. PKN ya? PKN ya? Iya. Itu susah diingat itu. Nah, itu contoh kita dilarang pakai yang singkatan. Susah diingat. Jangan pakai angka. Karena di otak kita itu susah menghafal hal-hal yang seperti itu. Siap. Monggo yang lain. Itu kita tampung lah. Nanti kita adain kelas pemasaran. Nanti ini kan baru pertama kita buka ini kelas ini. Masih ada 3 bulan lagi. Ya. Yang lain gimana? Tanya aja. Tes. Bebas ini sebentar. Oh, iya. Monggo. Langsung jawab aja, Rorea. Ini iya. saya urus anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan nih, saya dari Sumbawa nih, mohon maaf, saya ikutan dari tim dari Lombok Barat. Ya, jadi kaitan dengan penentuan harga jual ya. Jadi penentuan harga jual produk yang terkadang ini juga ketika kita terlalu tinggi juga kompetitor juga bisa jadi kalah kita dengan kompetitor seperti itu. Dan bagaimana penentuan harga jualnya. Yang kedua, di Sumbawa juga kalau dari sisi madu itu besar juga penghasilnya kayak gitu kan. Nah, bagaimana membuat branding madu tertentu untuk lebih diterima di pasar atau di konsumen. Seperti itu aja mungkin pertanyaan dari saya. Ya. Jualannya sebelumnya apa Mas? Contoh seperti madu kan, biasanya ini dia tinggal di packaging aja kan kayak gitu kan. Iya kan, kalau madu itu yang pertama itu kan produk solusi ya, produk solusi. Jadi kalau produk solusi itu kita
main di manfaat aja gitu. Jadi kan ini madu sapronin. Madu sapron ini banyak khasiat kan sebenarnya. Banyak khasiat, tapi saya pilih insomnia itu karena momentum waktu itu, momentum orang WFH gitu ya. Jadi kalau mau main di madu, mungkin main di kemasannya atau di khasiatnya gitu. Kita pilih salah satu khasiat untuk ditonjolkan, positioningnya gitu kan. Misal untuk kolesterol gitu kan, atau baru kalau udah terbukti gitu untuk mengobati kolesterol atau diabetes, baru deh kita tambahin, baru kita packaging gitu, baru kita buat packagingnya yang menarik gitu. Jadi buat packaging kalau udah terbukti gitu. Kalau udah terbukti khasiatnya gitu. Tapi Gini deh, saya bantu. Gini deh, di UTS tuh kan banyak tuh penelitinya gitu. Maksud saya entah di Fakultas Pertanian atau di bioteknologi atau apapun tuh kan dia punya tuh formula-formula. Kira-kira madu ini kalau dicampur dengan bahan lain, dia berfungsi untuk ngobatin apa kira-kira gitu. Nah, kamu pilih misalkan nih, ini madu Sumbawa kalau dicampur dengan apa misalnya susu kuda liar, nggak tahu jadi apa. Tapi contoh aja ya, nanti dia bisa mensolusikan atau dia bisa mengatasi salah satu penyakit itu. Atau pilih satu aja yang kira-kira marketnya ada di Indonesia, misalkan penyakit apa gitu, diabetes, penyakit kolesterol, penyakit MAH, penyakit apa namanya kalau perempuan itu untuk nyeri haid itu gitu. nyeri haid. Jadi satu masalah orang itu bisa kita tawarin satu produk. Iya. Kesalahan teman-teman itu adalah dia jualan madu umum aja gitu, madu biar sehat. Sehat itu terlalu umum buat orang gitu. Dan jangan jual. Nah, kenapa ini berhasil? Ya, kenapa ini berhasil? Karena target marketnya ditentukan spesifik. Target market potensial spesifik. Nah, nanti PR lah tuh buat teman-teman di UTS tuh bisa lah ngembangin. Dulu pernah tuh saya lihat madu UTS tuh kalau nggak salah apa namanya. Cuman masalahnya adalah dia tidak membidik yang spesifik. Hanya ngandelin jualan nama daerah gitu. Oh, madu Sumbawa, madu Sumbawa, madu Sumbawa. Nah, itu orang kurang dibawa ke pasar nasional itu enggak kurang gitu. Tapi kalau dirubah apa namanya perspektif diferensiasinya jadi bisa ngobatin penyakit tertentu, nah itu bisa kira-kira gitu dah. Itu dekan di UTS tadi yang nanya itu. Ya, untuk yang harga jual mungkin bisa di. Oh ya, harga jual monggo. Ya, kalau harga jual saya kan ini 135 ya, termasuk mahal gitu kalau madu ukurannya sekarang 175 gram. Ini 135 jualnya. Jadi untuk kita nentuin itu kita buat nilai tambahnya gitu. Biar bisa kita jual dengan harga yang lebih mahal gitu. Jadi kita misal contohnya di madu sapronin ini nilai tambahnya itu ada sapronnya. Ada sapron yang langsung import dari Kashmir. Dari Kashmir ya, India gitu. Nah, itu saya jadiin nilai tambahnya. Dan ada beberapa bahan pilihan yang khusus untuk mengatasi insomnia. Jadi kalau mau jual madu murni di packaging itu aja sih gitu. Di packaging sama kalau bisa ada tambahan herbalnya gitu. Tambahan bahan herbalnya gitu. Agar bisa dijual lebih mahal. Oke, intinya itu kita cari edit value-nya kan. Semakin banyak edit value yang bisa kita tambahin, maka harganya bisa kita mahalin gitu. Kadang-kadang nih Asoro nih kalau dia jualan tuh
Dia coba dulu pertama-tama dijual 200.000. Kalau masih kurang laku dia turunin sedikit 170. Nanti saya dari kalau masih laku saya dari bawah di, sih. di tes trial aja harganya gitu. Saya Nanti dari ketemu dia ini gimana nih? Ini ente nemu 135 nih setelah ngetes berapa kali? Saya jual dari 75. 75.000. Oh, dari 75 terus dinaikin ya? Iya, sampai Oke. 75, 99, 115, 125, baru 135 terakhir. Nah, jadi gitu. Kalau mau jualan tuh ngetes dulu. Kalau saya mahalin dulu, baru saya turunin. Kalau dia mulain dulu. 70 masih laku, naikin harga 90. Masih laku, naikin lagi harga 125. Masih laku, naikin lagi 130. Masih laku, naikin lagi 150. Nah, kalau udah mulai agak goyang, berarti di angka 130 nih. Gitu. Kira-kira gitu aja, dites aja. Begitu, saya. Ada lagi mau nanya? Kalau dari jalan udah saya nanya sebenarnya. Kalau dari jalan gitu saya nanya ini tapi masih jalan ya. Di jalan sih. Ayo yang lain monggo, nggak pasti harus madu ya. Ini bisa dibayangin kalau di produk saya itu rumus-rumus yang tadi tuh kayak gimana ya gitu. Udah ada yang mau nanya, ayo. Kira-kira bisa jadi bahan buat kita ke depannya ini teknik pemasarannya ini harus itu pasti diajarin sih nanti. Pasti nanti. Kan nanti setelah webinar ini kan kita mau ketemu secara entah online atau offline sama masing-masing nih. Masing-masing produk-produk ini. Nanti kita lihat kekurangannya apa. Setiap tahu nanti bukan pemasarannya yang kurang, tapi misalkan packagingnya terlalu biasa misalkan. Kalau bisa pas ketemunya bawa produknya. Ini misalkan kayak kemarin ada yang ngechat sama saya tuh sambal misalkan. Saya belum lihat produknya, tapi saya tanya-tanya berapa kilo kalau sebulan gitu. Dia udah 50 kilo bikin sebulan. Berarti kan udah banyak juga sebenarnya. Mungkin hanya tinggal diganti-ganti packagingnya udah bisa 100 kilo sebulan gitu. Saya belum ketemu sama teman-teman gitu, lihat produknya seperti apa, kekurangannya di mana, apa yang harus diperbaiki gitu. Makanya nanti di grup itu setelah webinar ini kita bikinlah ada sesi-sesinya nanti. Kalau yang kuliner kita kumpul yuk, kan cuma 15 orang tuh. Kumpullah di mana misalkan. Di tempatnya Pak Abu misalkan. Ada Pak Abu di sini, ada dia. Kumpul, bawa barangnya masing-masing. Yang jualan kerupuk bawa kerupuk, yang jualan sambal bawa sambalnya. Kita tes gitu rasanya. Kalau memang enak, oh enak. Berapa repeat ordernya? Berarti ngangenin. Kalau banyak repeat ordernya. Lihat packagingnya, oh di packagingnya berarti PR-nya di packaging. Dan seterusnya lah. Siapa tahu nanti bukan pemasarannya masalahnya, tapi masalah packaging gitu kita belum tahu. Nanti dah setelah ini baru awalan. Monggo silahkan. 15 menit lagi ya kita selesai ini. Nggak usah lama-lama lah kita webinar. Silahkan, saya kasih kesempatan 15 menit lagi kita tutup. Atau gini, kasih masukan apa nih webinar kita. Ini kan baru perdana kita bikin webinar. Kekurangannya apa, bagusnya seperti apa, waktunya. Boleh. Ini kedengaran nggak ini? Nggak kedengaran Pak Abu. Suara. Oh ini Pak Abu, silakan Pak Abu mau ngobrol. Saya mohon maaf ini. Ada datar. Boleh. Ini kerekam ini, nanti kita upload di YouTube kalau yang belum nonton. Mudah-mudahan saya belum cek sih, tapi ada nggak rekaman? Sorry nih, saya barusan balik ini keliling pulau. Ini kan saya momen baik. Saya justru teman-teman tadi, makanya saya lambat nih, mohon maaf ini.
saya ada rencana event itu festival air di Gili Gede Oh, tanggal mantap. 14. Siapa tahu kalau mau teman-teman mau ngopi-ngopi, saya persilahkan, nanti saya siapkan fasilitasnya di sini. Siap. Begitu. Siap. Tanggal Boleh. 14 itu. Kopdar pertamanya berarti di situ lah ya. Boleh. Boleh. Karena ini kita lagi diskusi 30.000 tamu yang datang ke Mandalika itu berapa yang bisa kita serap kan, begitu sebenarnya diskusinya. Makanya produk-produk yang ada di teman-teman ini coba kita masuk ke pasar-pasar, nggak mesti ke mana namanya, ke Mandalika, tapi mungkin ke Matarante yang memang kita buat itinerary dari paket-paket tamu yang datang ke Lombok ini, kemana dia akan membelanjakan uangnya, menginap untuk membeli oleh-oleh ataupun membeli kuliner kan seperti itu. Nah ini kan kita masih sedang, mohon maaf mungkin agak gagap ini ya, melihat potensi yang kayak tadi gitu. Jadi saya di Gili Gede sekarang, mohon maaf ini Pak Ketua, ini jadi apa istilahnya, tidak sempat mengikuti dari awal karena saya di perahu, tapi intinya kalau memang ada kesempatan saya siap tempat saya untuk digunakan untuk kita sharing. Sekaligus kalau ada produk ya bawa aja produknya kan gitu. Ya, kita mau ngetes produk teman-teman. Mantap, Pak Dewan. Termasuk yang dari Sumbawa itu tadi. Ayo datang. Itu Pak Dekan itu. Tempat kita di sini nih. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa itu Pak Ketua ya. Saya mohon maaf Ya. nih, saya kembalikan. Santai. Oke, sip. Ini berarti kayaknya udah ada pertanyaan lagi kayaknya nih ya. Oke dah, kalau gitu kita dulu. apa? Gimana Mau Pak Wali bertanya kelas? ini. Saya mau bertanya dulu nih. Oh iya, silakan. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman supaya diwakili kan. Cuman kayaknya belum ada yang mewakili, makanya saya harus angkat tangan ini. Ayo, silakan. Pertanyaan saya adalah, dalam branding merek produk itu tadi saya lihat salah satunya dihindarkan supaya tidak ada angka. Tidak ada angka di situ ya dalam branding merek itu. Nah, saya masih ingat itu ada dulu satu merek yang sampai sekarang itu pakai angka dan itu masih terkenal. Baju C29 kalau nggak salah itu namanya. Baju dia memakai angka. Itu di mana? C29 kalau nggak salah namanya merek baju itu. Antum aja udah nggak inget bagaimana. Hah? Ya antum aja nggak inget bagaimana mau diinget. Ya betul, C29 itu. Enggak, pertanyaannya antum inget nggak persisnya itu mereknya itu C29? C59 merek baju. C berapa? Enggak, dari antum. C berapa? Enggak, ini udah contoh nggak bisa diingat itu, antum nggak bisa ingat itu, udah contoh yang salah itu. Maksudnya kalau nama itu masih sering lupa kalau nama. Kadang-kadang nama istri juga kadang-kadang lupa gitu. C59. C59, nah itu dia maksudnya. Ya. Itu terkenal sekali. Baru dengar saya. Kalau gimana antum nggak ingat? Baru dengar sih. Kita kan menghindari itu apa alasannya? Alasannya itu nggak bisa diingat. Susah diingat ya. Susah diingat. Bisa diingat. Nah, kecuali bisa diingat. Kalau tapi banyak butuh dana yang banyak. Kecuali banyak budget. Ketika antum membuat budget untuk membuat orang ingat itu jadi besar gitu. Oh, D29, antum harus ngeluarin banyak uang untuk orang supaya ingat gitu. Baliho di mana-mana, iklan di mana-mana, baru orang ingat gitu. Kecuali kalau kita tidak punya budget gitu ya, kita mungkin orang cepat nangkep aja gitu. Oh iya. Konsekuensinya itu, kira-kira itu.
Oke dah, kita cukupkan ya. Kita nggak usah lama-lama biar nggak pada ngantuk. Nanti kita lanjut di grup seperti apa nanti kita bahas lagi di grup. Terima kasih semuanya ya yang sudah hadir. Ya, meluangkan waktu 1 jam. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu sama teman-teman, produknya masing-masing kita bisa bahas sendiri-sendiri supaya lebih enak. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.